Oke, selamat datang di pertemuan terakhir, tutor 21. Semoga ini terakhir ya tutornya. Kemarin sebenarnya ada beberapa teman yang dari kakak kelas ini ada yang nanya soal, nah, itu mempertanyakan materi tutor ketiga yaitu turunan implisit dan juga eh, apa yang kemarin maksimum untuk minimum. Jadi mungkin untuk tutor terakhir ini aku akan mengulas sedikit tentang turunan implisit. Jadi kita review dulu buat turunan implisit. Jadi turunan implisit itu, kalau turunan biasa kan kita dikasih fungsi yang didefinisikan secara eksplisit. Misalkan seperti ini. Misalkan Y sama dengan E pangkat X. Ini didefinisikan secara eksplisit. Jadi jelas-jelas Y ini dibangun oleh X. Jadi kalau di sini kita punya turunannya, kelihatan kan? DY per DX sama dengan Y pangkat X. Nah, kalau implisit berarti ini itu nggak dinyatakan sebagai fungsi yang secara jelas. Kalau yang seperti ini masih eksplisit. Jadi kita masih punya langsung aja diturunin dx sama dengan 2x. Nah, nanti kalau turunan implisit misalkan kita punya y. Jadi ini fungsi terhadap variabel y. Nah, ini nanti kita punya turunan implisitnya. Jadi kita punya dx dari y itu sama aja dengan dy dari dy dikalikan dengan dy per dx. Ini contoh lagi kemarin apa ya? Ini deh. Sekarang kita punya xy, kita xy sama dengan 2. Berarti kalau nyari turunan implisit dua luasnya, yang kanan kiri kita turunkan. Yang kiri dx dari xy ini sama dengan dx dari 2. Nah, yang kiri ini kita pandang dulunya sebagai fungsi. Jadi yang x ini jadi u, yang y jadi v. Jadi kalau yang ini kita punya sama dengan absennya sama dengan dx dari x ini sama dengan 1. V absennya dx dari y. Oke, kita ganti deh. Sini x y kuadrat. Y kuadrat. Berarti V-nya dx dari y kuadrat. Berarti ini kita punya sama dengan, kalau menjadi balik ya, dy dari y kuadrat dikali dy per dx. Jadi kita punya di sini 2y dy dx. Nanti kalau kita kalikan pakai u v absen itu, jadi kita punya ini u absen dikali v. 1 dikali y kuadrat ditambah u x dikali 2y dy per dx. Yang kanan jadi 0. Kita jadi punya ini kuadratnya kalau kita ke kanan aja jadi dy per dx dengan y kuadrat per 2x. Ada yang bingung dulu nggak nih buat turun implisit? Aman-aman? Kalau kata aman aku kasih soal yang ini kan tadi x kuadrat ya. Coba kalau x kuadrat ini x kuadrat dikali y pangkat 3. Mana terhadap x?
3 x kuadrat y kuadrat. Ya, nah, jadi bingung nih. Jadi buat yang ini kan berarti kita anggap biasa ini U, ini P. Jadi kalau teman-teman masih agak bingung, coba dijabarkan. Jadi U absen kan ddx dari x kuadrat. Turunan x kuadrat terhadap x ya 2x saja. Dikali V-nya adalah Y pangkat 3. Terus nanti U dikali V absen. Nah, V absennya ini teman-teman bisa dicari ddx dari Y pangkat 3. Nanti dapat 3Y kuadrat dikali ddx. Ini mampu aman. Baik. Oh ya, mungkin teman-teman bisa sambil nyiapin soal yang mau ditanyakan ya. Karena ini materinya dan ini ya, cuma sekalian udah ke depan. Ya, nah itu. Kalau terlalu kali silakan ya. Mana aku ingat ada soal, wah sekalian aja kita ada soal. Misalkan kalau kita soal kemarin itu x kuadrat y tambah x y kuadrat dengan 2. Berarti ini turunan pertama kita punya turunkan ddx dari x kuadrat y tambah x y kuadrat ini sama dengan ddx dari 2. Jadi kita punya yang kiri jadi apa? Mau dijabarin dulu Pak? Ini anggap aja ini kiri. Jadi yang pink kita punya, ini kita bagi lagi UV. Jadi di sini punya sisi, ini yang gitu. Jadi koaksen apa? Dikali P-nya ditambah X kuadrat, P-aksennya apa? Terus ditambah yang itu. U-aksennya apa? Kali X kuadrat. Jadi X. Yang kanan jadinya oh. Di sini kita punya, kita coba satukan. Berarti di sini apa? 2xy ditambah y kuadrat plus x kuadrat ditambah 2xy kali by per dx. Teman-teman bisa langsung turunin dari sini atau bisa yang di sini pindah dulu ke kanan. Kalau y ini langsung dari sama dengan 0. Sebelum mungkin kita cari dulu deh. Dari sini kita dapat dx-nya. Berarti aku pindah jadi min 2xy tambah y kuadrat per x kuadrat atau biar sama bentuknya 2xy tambah x kuadrat. Buat mengubah bentuk ini aman ya. Jadi yang penjumlahan kita geser ke kanan, terus ntar dibagi sama x kuadrat tambah 2xy. Nah dari sini kalau kita mau turunkan, jadi kita punya dx dari, jadi kalau kita mau turunin, kita kelompokin satu-satu. Jadi yang ini diturunin terhadap x, dan ini juga terhadap x. Nah yang di sini ini harus dianggap sebagai u, di sini dianggap sebagai v. Di sini coba kita tulis dari 2xy ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat tambah 2xy dikali dy per dx
Yang kan kan nol, tapi kalau dikumpulin juga nol, sama aja nol. Kita punya ddx dari 2xy ditambah ddx dari y kuadrat tambah ddx dari x kuadrat tambah 2xy dikali dy per dx. Iya. Nah, buat yang pertama, ininya apa? Turunannya. Dua, dua y tambah 2x kali y per dx. Ada yang minum nggak? Apakah cepat? Kalau minum coba dijabarin di atas. Oke. Jadi di sini kita bagi lagi ya. Pokoknya buat turun implicit pasti banyak pakai aturan U, V, V. Di sini jadi U, jadi V. Nah, cara U absennya apa? U absennya kan satu. Jadi U absen kali V 2Y, U kali V absen jadi 2X, dx. Terus ditambah lagi, ditambah turunan Y kuadrat terhadap X apa? 2Y dari dy per dx. Yang di sini, ini kita lihat sebagai U, ini sebagai V. Jadi kita punya U aksen itu sama dengan dx dari x kuadrat x plus 2xy. Di sini turunan dx dari x kuadrat apa nama? 2x saja ya, 2x ditambah turunan 2xy terhadap x. Ya, udah ada di sini. 2y plus 2y tambah 2x kali 2y per dx. Jadi ini kuasa kita. Jadi kita punya di sini kuasanya adalah 2x tambah 2y tambah 2x kali d per dx. Nah, dikali v, v itu tetap d per dx. Terus ditambah u dikali Velsen. U-nya itu ini, x kuadrat tambah 2x y. Velsennya apa teman-teman? Aku kita sendiri. Oh, agak dengan Velsen berarti kan d dx dari dy per dx. Gampangnya ya, d-nya kan dari double, jadi d-nya dari kuadrat dan dx-nya dari double. Beda ya sama ini nanti d per dx dikali d per dx, nya d per dx ini kuadrat kan, beda sama yang si versi ini. Ini berarti turunan dua, kalau di sini nanti perkalian ini jadi kuadratnya dari d per dx. Di sini ya, di d kuadrat d per dx kuadrat sama dengan. Nah, nanti ini teman-teman satu ini yang ada di perdex. Jadi pokoknya dijabarin dulu. Nanti semuanya dipindah ke ruas kanan, sisa x kuadrat per 2xy dikali d kuadrat ini per dx kuadrat. Nah, itu baru sama x kuadrat tambah 2xy. Seperti itu. Tadi sendiri. Nah, buat cara garis besar ada yang mau tanya lagi buat turunan implisit atau mencari turunan kedua. Kalau aku dari itu clear, mau nganggur mau siap. Oke, nah kita akan bahas apa ya? Jadi ini beberapa udah ada yang kita kerjain, kayak yang kerjain ini belum, ini juga belum kerjain.
tambahan. Oke, kita mau ngerjain ya. Limit dulu, karena di UAS teman-teman juga bakal dapat soal ini. Kalau untuk ini, pertama yang kita coba kan kita masukin ya. Di sini nanti nilainya adalah 0. Di sini nilainya adalah plus minus. Dan kuadrat. Kuadrat 0 itu berarti kita 3, tapi dikuadratin jadi tiga. Ini kan bentuknya sebenarnya masih tak tentu ya, karena 0 dikali tiga. Jadi kita coba kotak atik. Pemahaman salah. Jadi pengen dibuat jadi ya sepersekian sesuatu dibagi sesuatu. Jadi di sini idenya adalah kelihatan nggak kalau ini? Ya, nyari x menuju 0 dari kanan. Jadi yang sin x ini mau aku turunin, bukan turunin, mau aku ke bawahin. Jadi di sini kita punya dan kuadrat x per 1 per sin x. Nah ini kan bentuknya adalah tiga, ini juga berarti tiga. Kita bisa pakai nominal. Kalau misalkan kita pakai turunan lagi. Kalau kita turunan dari plan kuadrat x apa? Per x per x sedikit lagi. Kan gini, kita coba tulis plan kuadrat x itu kan x di kuadratkan. Jadi stepnya adalah pangkatnya kita terubah dua dikali x dikali turunannya ln x sendiri adalah per x dikali turunannya x adalah boleh bisa ini dx dari dan x kuadrat. Nah, buat penurunan ini ada yang bingung kan? Kita pakai materi tutor kemarin juga, ya, pakai komposisi aja. Komposisinya adalah misalkan kita punya FOG X berarti FDX ya. DX ini adalah plus X, FX-nya adalah X kuadrat. Jadi FX itu plus X dikuadratkan. Nah turunan dari ini itu kan nanti F aksen DX dikali turunannya adalah F turunannya adalah F aksen GX dikali G aksen X. Di sini GX-nya kan tadi plus X, jadi F aksen dari plus X dari Y aksen X. Sedangkan F aksen itu kan 2X. 2X tapi dalam ini kan X, jadi 2 dikali dengan X. Kali Y aksen X seperti itu. Ini harus coba membuat bentuknya di komposisi. Tapi kalau aku pernah ini aja sih, jadi kayak ngeliatin pangkatan dulu diturunin, terus turunin dalam pangkatnya, terus turunin dalam kurungnya, terus turunin apa yang ada di fungsinya. Di sini fungsi x, jadi turunin x-nya adalah sama. Misal ini berubah jadi 2x, berarti apa ini berubah? Baru kan bisa jadi 2x kali 1 per 2x dikali 2. Sekarang 2 dikali dalam yang kurung adalah 2x dikali turunan dari 2x per 2x dikali turunan dari x.
turunan dari 2x itu. Oke, mari kita lanjut. Ya, jadi turunan dari ln 2x tadi adalah 2 dikali ln x dikali 1/x dibagi turunnya 1/sin x apa? Boleh dibantu. Min cos x. Min cos x itu 1/sin x ini. Kita tulis persen dulu. Min 1/sin x dikali tangan. Berarti cos x per sin x ini ya. Oke, siap, terima kasih. Nah, berarti ini kita perhatikan. Ini bisa kita x ini bisa turun ke sini, sin x bisa x ini. Jadi ini link x menuju 0 dari kanan min 2 dikali ln x dikali sin x per x dikali cos x per sin x. Di sini teman-teman ingat sifatnya sin x per x di limit menuju 0 nilainya berapa? Mungkin aku pisah dulu deh. Berarti x menuju 0 dari kanan min 2 ln x per ini aku bisa jadi dingin per sin x dikali min x menuju 0 dari kanan sin x per x dikali min x menuju 0 dari kanan 1/cos x. Kenapa aku lagi gini? Karena nilai cos ini nanti bisa jadi 1. Kan cos 0 itu jadi 1 ya. Nilai di sini jadi 1. Nah, nilai di sini ini juga jadi 1. Jadi sisanya kita punya tinggal yang ini. Nah, ini triknya supaya kita setelahnya untuk mencari turunan nggak perlu panjang panjang. Jadi kalau ada yang bisa kita keluarkan dari limitnya, kita keluarkan pakai sifat perkalian. Kita gunakan. Lalu kita punya x menuju 0 dari kanan min 2 ln x per 1 sin x. Nah, ini kalau kita masukin nilainya juga masih tak hingga per tak hingga. Jadi kalau jadinya tak hingga per jadinya kita pakai kalau kita lagi. Nah, turunan dari min 2 ln x per 1 turunan dari min 2 ln x apa sama? 2 dikali 2 per x per turunan dari 1/sin x tadi apa? Min 1/sin x dikali cos x per sin x. Jadi kita punya di sini sin x menuju 0 ini minnya bisa hilang, 2-nya bisa bukan 2 dikali berapa ini? Sin ya sin kuadrat x per x dikali cos x. Nah, nanti ini kalau teman-teman jabarin lagi, ini bisa hilang salah satu sin x-nya. Ini tinggal 1. Jadi sisanya ln x menuju 0 dari kanan 2 sin x cos x. Nah, kalau dimasukin sin 0 kan nanti nilainya 0. Di sini 1. Berarti nilainya adalah 2 dikali 0.
Oh, kalau langsung jawab dari sini, kalau itu ntar salah karena buku masih kita lagi. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Yang di Zoom ini. Ya, buat nentuin ini tak hingga atau tak hingga atau nol, jadi kita coba perhatiin. Ini kalau kita masukin x yang sama dengan nol, plus x itu kan untuk x menuju nol, dia kan semakin kecil. Jadi di sini kita punya plus tengah, itu nilainya akan kurang dari nol. Jadi kalau nilai dari satu logaritma itu dalamnya adalah pecahan, itu nilainya minus. Nah, makin dia menuju nol, berarti kan pecahannya semakin kecil, 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 kecil. Jadi nilai bulannya adalah menuju minus tak hingga. Tapi karena di sini bulan kuadrat, jadinya tetap tak hingga. Gitu. Dan nilai si nol juga nol, nol. Jadi satu per bawah berarti nol, jadi semakin kecil itu nanti nilainya adalah tak hingga. Kalau di limit ini satu per nol, kalau nolnya dari kanan itu 100. Disclaimer ini di limit doang. Kalau nggak di limit nggak bisa. Ada yang mau tanya? Ya, yang ini sama. Oke, kalau sama semua kita lanjut ini. Dan oke, kita coba kerjain ini. Ini lagi-lagi kita disuruh melakukan jadi kita disuruh melakukan persamaan garis. Ya, kita ingat-ingat lagi rumus persamaan garis di SMA. Y min Y 0 sama dengan M dikali X min 0. Nah, di sini kalau kemarin kan kita cari M itu berdasarkan D per X. Jadi sebenarnya kalau di persamaan garis ini nilai M-nya itu adalah dy per dx. Untuk X sama dengan X atau F aksen X 0 untuk notasi jadi. Nah, tapi di sini ada keterangan tegak lurus dengan garis akar 3y ditambah x tambah 7 sama dengan 0. Berarti kita coba cari dulu M di sini melalui apa yang kita tulis ini. Kalau ada dua garis tegak lurus berarti perkalian gradiennya sama dengan berapa? Y1. Betul. Jadi kalau Y1 tegak lurus dengan Y2, berarti ini M Y1 atau gradien garis Y1 dikali M Y2 dengan Y1. Anggap aja di sini kita punya Y2-nya adalah ini. Jadi kita coba cari, ini kita ubah bentuknya. Jadi kita bagi akar 3 sama dulu. Y ditambah atau kita pindah akar 3 Y min X min 7. Jadi kita punya berapa ini? Ini Y2. Y2-nya adalah angka 3 Y ditambah X ditambah 7 sama dengan 0. Jadi kita punya Y sama dengan min X per angka 3 min
7 per akar 3. Berarti gradiennya G2 berapa? 3 per akar 3. Ini enggak ya? Buat MG2. MG2 berarti kan G2-nya ini. Gradien itu koefisien si X. Berarti min 1 per akar 3. Atau tadi min 3 per min akar 3 per 3. Nah, buat G1 nya berarti baru yang ini. Jadi kita punya MG1 dikali MG2 sama dengan M1. Jadi kita punya MG1 dikali min 1 per akar 3 sama dengan min 1. Kita punya gradien G1 atau ini, jadi yang kita cari adalah G1 ini. G1. Jadi MG1 ini sama dengan min dikali min akar 3. Oke, sekarang kita udah dapat MG1, terus kita di sini dapat dikasih tahunya adalah bentuk parameter T. Kita coba manfaatkan turunan implicit. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu tentang, jadi kalau Y itu dinyatakan dalam variabel T, X juga dalam variabel T, berarti D per Dx ini sama dengan D per dt per Dx per dt. Gampangnya ini gitu bisa dicoba jadi D per gampang apa ini. Nah, berarti kita coba turunin turunin D per dt sama dengan T dikali sin T diturunkan. Jadi T tambah T cos T. Kita kurang sin T. Benar? T dikali cos T. Terus lagi. Dx per dt berarti ini cos T ditambah T sin T. Benar? Oke. Jadi dari sini kita punya dy per dx sama dengan ini T cos T ya, sorry. Ya. Ini min T cos T ya, teman. Jadinya pantas kok beda sama jawaban. In cos T ditambah T sin T. Nah, kan enak. Ini jadi T sin T. Berarti D per dx adalah T dikali cos T per T sin T. T-nya hilang ya, jadi kotak T gitu ya, atau cos T per sin T. Oke, sampai sini aman. Nah, karena kita sebenarnya kita udah dapat M-nya, cuma kita belum dapat Y0 sama X0-nya. Nah, ini kita cari dulu nilai T. Kita cari nilai T, ini T-nya dimasukin, baru kita dapat Y0 sama X0. Y0 apa, apa. Nah, kita bisa dapetin dari, kita tahu di sini gradien dari satu kan akar 3. Sedangkan turunan implisitnya itu cos T per sin T. Berarti selanjutnya kita cari nilai T sehingga cos T per sin T sama dengan akar 3. Kenapa cari buat ini? Cari nilai T yang D per Dx sama dengan N D1 D. Jadi kita punya cos
T per sin T sama dengan akar 3. Nah, ini T-nya sama dengan berapa? I per I per 6 itu berapa ya? 30 derajat. Ya, betul. Ada yang bingung ini I per 6 dari mana? Kebanyakan ini trigonometri. Jadi kan kalau di cos I per 6 itu kan, jadi cos I per 6 itu atau cos 30 derajat itu kan akar 3 per 2. Cos kosin lagi jadi cos sin sin I per 6 ini sama dengan setengah. Jadi akar 3 per 2 sama dengan akar 3 per 2 dibagi setengah itu sama dengan akar 3. Jadi yang mana adalah T sama dengan I per 6. Nah, berarti kita punya di sini Y0 yang kita cari itu adalah Y0 saat T-nya adalah I per 6. Jadi Y0-nya adalah T tambah cos T. I per 6 kali sama Y per 6 ditambah cos pi per 6. Jadi sama dengan pi per 6 dikali sin pi per 6 berapa? Jadi setengah ditambah cos pi per 6 kali 3 per 2. Di sini x0 kan kita punya sin t min t cos t. Jadi sin pi per 6 ditambah dikurang kurang t cos pi per 6. Di sini adalah setengah kurang pi per 6 dikali akar 3 per 2. Dan di sini kita bisa ubah jadi pi per 12 ditambah akar 3 per 2. Dan di sini jadi setengah kurang pi akar 3 per 12. Di sini berarti kita punya Y min Y0 sama dengan X min X0 nya adalah Y kurang pi per 12 tambah akar 3 per 2 sama dengan M-nya adalah akar 3 kali X min min pi per akar 3 per 12. Kita punya berapa nih? Y sama dengan akar 3X dikurang akar 3 per 2 ditambah 3 pi per 12 atau 1/4 kali pi. Terus ditambah pi per 12 tambah akar 3 per 2. Nah, dicoret kita punya Y sama dengan akar 3X ditambah pi per 3. Ini aku agak lompat-lompat, jadi apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi ini akar 3 dikali X, jadi akar 3X. Terus akar 3 dikali min setengah, jadi min akar 3 per 2. Terus akar 3 dikali min pi akar 3 per 12, jadi min 3 pi per 12. Terus tambah pi per 12 tambah akar 3 per 2. Ini bisa dikeluarkan. Sisanya adalah ini sama dengan akar 3X tambah pi per 3. Pi per 3 dari 4 pi per 12. Langsung aku sederhanakan. Jadi sempat saja.
Aman, aman, aman. Oke, kalau aman kita lanjut. Ini udah ya kemarin di tutor sebelumnya. Sekarang kita coba menggambar kurva. Ini aku udah buat beberapa slide ya, satu, dua, tiga, empat, lima slide. Oke, ini teman-teman mau nyoba dulu buat gambar kurva. Biar ada apa ya namanya? Ada usaha untuk mencoba sendiri. Silakan. Jujur aku belajar kalau aku nempel karena coba-coba sendiri. Tadi saya beli. Kalau dari tanya aja, biar gak kayak dosen-dosen. Dan semua sambil kita bahas boleh kita masih ada materi beres lagi. Kita coba bahas dulu. Untuk domain fungsinya apa, teman-teman? Apa domain? Domain N-nya adalah selalu bilang del X dengan delta, karena
nggak ada nilai X yang membuat X kuadrat itu tidak ada, dan juga E pangkat X plus 1 tidak ada. Jadi domain F itu X bilangan real. Saya tulis begini atau saya tulis X anggota bilangan real. Oke, selanjutnya interval di mana fungsi F naik dan F turun. Berarti kita cari turunan pertama. Ini kita punya turunan pertamanya adalah dari yang teman-teman sudah dapatkan 2X dikali X pangkat X plus 1 ditambah X kuadrat dari E pangkat X plus 1 dikali lagi kalau ini aja dari turunan X plus 1 kan tetap 1 ya, berarti tetap. Oke, berarti kita coba cek kapan dia naik dan kapan dia turun. Oke, kita pertama coba cek dulu kapan dia sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0 jika sebelumnya kita kelompokin ini aja biar gampang. Di sini kita distribusi X kuadrat plus 2X dikali E pangkat X plus 1. Jadi F aksen X sama dengan 0 jika dan hanya jika E pangkat X plus 1 bakal bisa jadi 0 kan? Jadi suatu suatu bilangan di pangkat itu nggak mungkin nilainya adalah 0, jadi bilang 0. Berarti di sini terjadi jika dan jika X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Ini berapa? Nya bisa dipisah. Jadi kalau nggak X-nya 0, X-nya adalah ini 2. Terus dicek lagi F aksen X tidak ada, apakah ada X yang memenuhi? Aksen X tidak ada, X tidak ada X yang memenuhi. Kalau justifikasinya tidak ada nilai X, tidak nilai X sehingga F aksen X tidak ada atau tidak tepat. Nah, berarti kita cek di sini ya garis bilangannya ini untuk F aksen. Titik yang kita cek adalah ini 2 dan 0. Nah, selanjutnya kita coba cek untuk X kurang dari min 2 di untuk pembuatan. Untuk X kurang dari min 2 pasti bakal positif atau negatif. Jadi di sini kan nilainya selalu positif. Ini selalu positif. Jadi kita tinggal cek dari yang sini. Nah, kalau X kurang dari min 2 F of X, berarti kan nanti di sini kalau kita lihat dari yang ini dari simplifikasi. Jadi nilai X-nya nanti bakal negatif, X plus 2 juga bakal negatif. Berarti dia positif. Ini materi perbedaan sebelum UTS. Jadinya harus di recovery kali. Jadi di sini positif. Terus untuk X kurang lebih dari min 2 kurang dari 0, dia positif atau negatif? Dia negatif karena kalau kita masukin X kurang dari 0 itu kan di sini dia negatif. Tapi karena X itu lebih dari min 2 jadi di sini positif. Jadinya negatif dikali positif adalah negatif. Ini teman-teman harus coba tingkatin analisis buat kasus-kasus ini.
karena kepakibalan buat nanti ya. Terus selanjutnya untuk X lebih dari 0, faktornya positif atau negatif? Ya, faktor X adalah positif. Karena di sini X nanti pasti positif, X plus X plus 2 nya pasti positif. Ini juga X plus 2. Oke, jadi di sini kita dapat positif. Berarti di sini ada naik kurvanya. Ini bukan buat cek ini aman semua? Ya, aman kan? Ya, nah, berarti kita tahu jawabannya B. Yang B interval meja F naik saat berapa? X kurang dari 2 dan X lebih dari 0. Oke, masih. F turun saat min 2 X 0. Nah, terakhir yang C, titik ekstrim lokal berarti apa? Kita lihat yang dia pertemuan ini. Jadi sebenarnya X yang memenuhi absen X sama dengan 0 itu adalah calon-calon titik ekstrim. Kenapa aku bilang calon? Jadi nanti kalau semisal X nya itu nggak masuk ke domain itu jadi dia nggak jadi titik ekstrim. Nah, berarti untuk yang kasus ini titik ekstrimnya adalah X sama dengan dan X sama dengan titik ekstrim itu adalah titik maksimum atau minimum. Titik maksimum atau minimum. Nah, jadi untuk X sama dengan 2 dia titik apa? Max. Jadi kalau ini seperti yang kita gambar ya, ada zona ini terus turun lagi, berarti dia jadi titik maksimum. Nah, di sini jadi titik. Dan kita udah dapat dari A sampai C. Untuk yang ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Katakan aman, katakan. Nanti habis tutor ada quiz. Bercanda. Karena ada tutor yang kasih quiz. Jadi kalau pada mau minta quiz nggak apa-apa. Oke, ini buat eval nya udah. Selanjutnya buat mencari cembung cekung dan juga titik belok itu pakai F bilang sin X. Kita tulis dulu deh. Eval nya tadi adalah X kuadrat tambah 2X dikali E pangkat X plus 1. Berarti F double sin X-nya itu apa? 2X 2X tambah 2 dikali E pangkat X plus 1 ditambah X kuadrat tambah 2X dikali E pangkat X plus 1. Oke, ini kalau ada yang bingung, jadi di sini dianggap sebagai U lagi, dianggap sebagai V, U absennya adalah 2X plus 2, V absennya adalah E pangkat X plus 1. Jadi di sini kita ini U absen, di sini adalah V, di sini adalah U, V absen. Ini sama yang bukan tadi juga. Jadi di sini dianggap sebagai U
sebagai V. Jadi yang di sini tadi itu aksen, yang di sini adalah aksen. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini ada yang bisa kita sederhanakan. Kita punya jadi x kuadrat ditambah 4x plus 2 ya. Ya, dikali pangkat x plus 1. Jadi kita cek di sini triple aksen x equal f double aksen x sama dengan 0. Kan pangkat x plus 1 itu positif, nggak mungkin 0. Jadi kita cek yang sini aja, x plus 2 dengan 0. Apakah bisa? Dua kuadrat dan jadi 4. Ya bisa. Ini bisa. Ini salah satu trik ngerjain. Jadi tadi kan idenya adalah x plus 2 kuadrat kan. Tapi di sini harus 4. Kalau gitu berarti ini kita tambahin jadi x kuadrat plus 4x tambah 4 2. Di sini jadi x kuadrat x plus 2 kuadrat dengan 2. Ini jadi x plus 2 kuadrat min 2. Jadi x yang memenuhi. Jadi ini bisa kita pecah dulu. Jadi ini dianggap sebagai akar 2 kuadrat. Jadi nanti pakai misalnya a kuadrat ini kuadrat. Nanti ini x plus 2 tambah akar 2 kali x plus 2 ini akar 2. Jadi di sini ini kita anggap sebagai akar 2 kuadrat. Jadi kan bentuknya kayak a kuadrat min b kuadrat kan. Tapi a-nya adalah x plus 2. Ini kan nilainya jadi a plus b a min b. Jadi di sini kita punya itu, kita lain kita punya ini adalah x min 2 min akar 2 atau x min 2 plus akar 2. Nah, terus kalau udah dapat, oh ini satu lagi sebenarnya f aksen x tidak ada, ini x tidak dimenuhi ya, kalau harus kayak macam tidak memenuhi. Mungkin nanti pas ujian kalimat bisa tulis tidak ada dengan x yang membuat f double aksen x tidak ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut buat gambar. Oke, di sini ini garis bilangan adalah f double aksen. Kita punya titik min 2 min akar 2. Jangan sampai kebalik ya posisinya. Di sini min 2 min akar 2 lebih kecil. Kita taruh sini 2 min akar 2. Di sini min 2 plus akar 2. Oke, untuk x x kurang dari min 2 min akar 2. Dia bakal positif atau negatif? Di sini. Kalau masukin sini, nilainya kan pasti negatif. Karena dia lebih kecil, jadi dia bakal negatif. Kalau udah negatif ini, kita ambil aja min 10.
Dan nanti di sini min 10 tambah 2 tambah angka 2 kan tetap negatif. Di sini tetap negatif. Jadi negatif plus negatif positif. Jadi ini. Terus X kurang dari X kurang dari min 2 dan akar 2. Jadi min 2 plus akar 2 ini F berbelakang X akan sebenarnya polanya sama, min plus minus plus. Jadi ini cuma ininya doang yang berbeda. Jadi nanti kalau teman-teman masukin nilai X antara ini, itu di sini akan negatif, di sini akan positif, di sini akan negatif. Jadinya untuk di sini X masukin yang dua kan maksudnya adalah tetap negatif. Di sini jadi positif, negatif, positif. Atau gampangnya kalau biasa makan, kalau garis bilangannya nggak ada kolom-kolom, itu kan langsung aja plus minus plus negatif. Cuma biar lebih yakin, coba cek masing-masing kasus saja. Ini min 2 plus kan 2 X double aksen X lebih dari 0. Kalau dia positif, cukupnya kemana? Ya, gambar kemarin. Kalau positif, kalau positif, cukupnya kemana? Ya, cukupnya ke atas. Kalau negatif, cukupnya ke bawah. Jadi cukup itu yang di dalam. Terus positif berarti di. Nah, dia punya titik belok. Jadi sebenarnya titik ekstrim sama titik belok tuh mirip cara nyarinya. Bedanya adalah titik ekstrim itu cari x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Kalau titik belok cari x yang memenuhi f double aksen x sama dengan 0. Berarti di sini nanti kita punya titik beloknya adalah yang ini dan yang. Karena definisi titik belok itu sendiri adalah kalau gampangnya titik yang mengubah dari cekung ke atas jadi cekung ke bawah. Jadi kayak ini kan awalnya cekung ke atas kan, terus melewati titik belok yang pertama jadi cekung ke bawah, terus melewati titik belok yang kedua jadi cekung ke atas lagi. Gitu. Kalau di gambar biasanya kayak cekung ke atas ini jadi ini terus titik belok. Oke, buat yang D nggak tulis ya karena tidak mau. Jadi yang D berarti cembung ke bawahnya. Kalau cembung ke bawah berarti cembung ke atas. Lihat yang bagian luar. Cembung ke bawahnya berarti interval yang satu ini dan yang kedua. Terus untuk cembung ke atas berarti yang tengah. Dan untuk titik beloknya yang aku ngomongin. Ada pertanyaan buat anak kapal ini. Ya, oh itu buat kehadiran tidak ada tuh nggak ada X yang memenuhi kan. Jadi aku langsung tulis TM tidak ada. Jadi kalau teman-teman lihat, dia kan nilainya ini nggak ada yang nilai X ini nggak ada yang bikin F double aksen X itu F double aksen X itu tidak ada karena di sini ada polinomial. Istilahnya kalau di matematika ini polinomial dia itu akan selalu ada nilainya dan di sini pangkat X satu juga akan selalu ada. Jadinya nggak ada nilai X yang membuat F double aksen X tidak ada. Biasanya yang kayak gini tuh ada kalau soalnya itu bla 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 per bla bla bla. Nah nanti ini
yang bikin tidak ada itu sih yang bawah kan X minus 1, berarti X-nya adalah X sama yang 1. Oke, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah ditanya. Ada lagi yang lain? Mohon. Ya, silakan. Nah, oh enggak. Dia enggak jadi titik kritis karena dia itu bulatnya potong. Kan kalau ada ini titiknya kuitemnya kan. Tapi kalau enggak ada itu potong. Biasanya dia jadi titik balik. Jadi nanti double asimptotnya itu sebelah sebelah. Karena untuk yang di sini ini kan titiknya nggak ada ya, nilainya nggak ada. Jadi biasanya antara naikin ini di samping-sampingnya atau malah turun. Jadi, tapi buat garis jalan emang dulu ini bang garis. Jadi buat titik kritis itu maksudnya titik ekstrim. Itu nanti nyarinya dari f aksen x sampai 0. Cuma tetap perlu buat nyari f aksen x tidak ada supaya kita tahu di gambaran nanti. Biasanya itu pengaruh ke plus minus plus minus gitu. Jadi kan ada tambahan titik. Bisa kalau ada tambahan titik bisa jadi ada tambahan, ada perubahan nilai juga. Jadi perlu dicek. Itu ada di contoh forum kemarin. Tidak salah. Tidak ada. Ada pertanyaan lain? Aman? Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Kita lanjut ke dari asintot. Asintot ini dia dibagi menjadi tiga. Jadi kita perlu mencari tiga kali. Pertama ada eh, datar, datar, ada tegak, dan tinggi. Nah kalau datar, berarti kan ilustrasinya adalah kan ini punya kartesius, kartesius. Kalau datar berarti seperti ini ya. Ini. Jadi kita cari limit untuk x menuju tak hingga atau minus tak hingga ini. Kita cari untuk x menuju plus minus tak hingga. Kalau tegak, kita nanti cari dengan gambar ini. Nah biasanya itu kita tegak itu kita cari di mana titiknya itu nggak masuk ke dalam domain. Jadi kalau ada misalkan x0 itu nggak termasuk domainnya, x0 aku mau ambil seperti kita namanya ya. X0 bukan anggota domain X. Jadi ini titik yang di luar domain. Nanti kita coba cek ini X di X0 dari kanan dan dari kiri. Ya, aku agak mau mempromosikan, cuma aku udah membuat video pembahasan wah tahun 2022 di YouTube. Kita ngecek ada derajat ya. Itu ada juga terkait sinkron data tegang dan miringnya. Oke, kalau untuk miring ini kita tujuannya mau mencari y sama dengan mx tambah c. Jadi kita mau mencari persamaan garis yang bakal naik terus atau bakal steady terus. Nah, di sini syaratnya adalah M sama dengan lim X menuju tiga dari Fx Fx per X kalau salah ya. Ini lim X menuju dan dia tetap saja. Oke, ini Fx in Fx ini ya. Masih. Nah, jadi ini buat seperti ini. Jadi M ini adalah gradien dan C-nya adalah konstan. Oke, kita coba cari dulu buat asymptot datar.
Berarti lim ini data lim x menuju minus tak hingga dulu dari fx. Fx-nya adalah x kuadrat tambah x kuadrat kali pangkat x plus 1. Berarti di sini kita punya x menuju minus tak hingga dari x kuadrat kali pangkat x plus 1. Ini nilainya berapa? Kenapa bisa 0? Punya trik dulu. Kamu pakai logical atau? Ya. Jadi ini kalau diperhatikan bentuknya di sini kalau dimasukin ya nanti jadi harga. Yang di sini jadi 0. Karena pangkat minus tak berarti kan 1/3. Jadi kalau di limit nanti dia nilainya 0. Karena kalau 1/2 nilainya itu kan berarti jadi 0 kan. Jadi ini bisa kita ubah lagi bentuknya sama kayak seperti awal-awal. Kamu ubahnya jadi gimana? Yang di bawah yang masih jadi dibuat begini ya. Pangkat x plus 1. Jadi di sini ada hingga di sini. Oke, selanjutnya karena ini bentuknya tak tentu, kita bisa pakai logical. Nilai logikalnya berarti ini adalah 2x per berapa nilainya? Turunan dari pangkat min x. Ada jadi kan ini turunan dari pangkat min x min 1 kan. Kita nyarinya dx dari ini berarti min 1 dikali pangkat min x. Berarti min 1 per pangkat x plus 1 gitu ya. Jadi di sini kalau dimasukin nilainya masih penyebab itu. Ya kan? Jadi minta hingga, hingga. Jadi kita kalau kita lakukan lim x menuju minta hingga di sini adalah 2 per berarti ini tinggal 1 per pangkat x plus 1, di mana di sini yang bawah nilainya adalah 7 ya. Jadi di sini nilainya adalah karena yang bawah itu menuju hingga, jadi 2 per hingga itu menuju 0 kalau jadi. Nah kalau kayak gini berarti nanti kita punya untuk x menuju minta hingga dia menuju 0. Berarti nanti bisa jadi kayak gini atau kayak gini. Oke, kita lanjut. Ini baru data yang satu. Lanjut lagi data yang kedua. Kalau tadi list x menuju minus hingga, sekarang list x menuju hingga. Jadi x kuadrat pangkat x plus 1. Ini nilainya adalah karena hingga dikali hingga hingga. Buat yang data ini kita mau coba cari nilai limnya yang dia tuh bilangan, bukan hingga tapi bilangan t. Artinya nanti untuk x menuju hingga atau minus hingga nilai fx itu kan y, y-nya menuju bilangan delta tersebut. Nah di sini
Y menuju 0. Kalau di sini Y menuju saja ketika salah ya. Jadi yang berlaku nanti cuma data yang satu ini. Ini berlaku. Selanjutnya ada datar, ada tegak. Nah, yang tegak ini karena dia karena yang tegak itu domainnya, karena domainnya itu mencakup semua titik. Jadi kan kita nggak ada eksternal yang bisa kita deketin gitu kan. Maksudnya nggak ada eksternal yang di luar domain. Jadi ya dan karena df itu sama dengan tidak adil, maka f tidak punya jadi nanti kalau domain f itu bukan bilangan real, maksudnya ada suatu titik di mana dia f-nya di spot ini. Ada satu titik di mana f-nya ini tidak ada nilainya. Nah, nanti dia punya asymptote rendah. Tapi kalau dia punya f-nya itu tentang r doang, dan full semua bilangan, semua x bilangan real, maka dia nggak punya asymptote rendah. Selanjutnya kita cari buat asymptote milik f sama dengan i x juga 3 fx per x. Kita punya di x juga 3 jadi x dikali e pangkat x plus 1. Ini nilainya adalah juga. Jadi buat yang tegak itu kita mau cari ini. Jadi kita coba cek x juga 3. Nah, tapi karena di sini L-nya itu adalah tak 3, jadi nggak bisa. Di syaratnya itu M-nya juga harus bilangan real. M-nya itu harus bilangan kayak 2, 3, dan semacam. Karena dia tak 3, berarti dia nggak bisa kita mau. Berarti miringnya juga nggak ada. Dengan lain, asymptote cuma ada satu, yaitu x menuju bintang 3, y-nya menuju di kalau berarti bintang 3, y-nya ya, silakan. Apa? Kita mau dari yang mana mau bilang ini. Jadi untuk x menuju bintang 3, kalau kita masukin ke 1 per e pangkat x ke 1, itu kan nanti nilainya adalah 3. Jadi kalau kita masukin ini 1 per e minta 3 yang bawah aja. Berarti kan sama aja e pangkat 3. Jadi 2 per e pangkat 3. E pangkat 3 itu kan nilainya besar banget. Jadi kalau ada suatu bilangan dibagi suatu bilangan yang besar, dia itu akan menuju 5. Contoh gampangnya ini. Misalkan kita punya 1/4, ya kan 0,5. Kita punya 1/400, ini semuanya kecil kan. Terus kita punya 1/4 juta, berat ya semakin kecil lagi. Jadi semakin besar nilai yang bawah kan semakin kecil. Nah kalau di sini karena menuju setelah ini berarti kan gede banget angkanya. Jadi limitnya sama dengan 0. Ya, ya. Sekarang kita punya lim x 2 juta 3, 2 per x ini 3. 3 ini 0. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau belum ada, kita coba gambarkan ya. Di sini, di sini kita punya budget teman-teman, titik kritisnya. Tadi titik ekstrimnya,
tadi kita baru ini ya tulisnya titik maksnya X sama dengan 2 cuma belum dinyatakan dalam XY. Jadi kalau banyak ini dalam X, Y, jadi untuk X sama dengan min 2, fx-nya sama dengan berapa? Bas 4 kali pangkat min 1. Di sini berarti titik ininya adalah 0, ya 0,0 ya. Oke. Ini yang perlu dicatat di sini adalah mak ini min. Terus tadi titik belok. Berarti kalau kita coba masukin ini titik beloknya ada 2 min akar 2 ini koma sekian panjang sama di sini dia ada juga min 2 akar 2 koma sekian ya. Jadi kita coba kumpulin buat titik max itu tadi dia min 2,4 per E atau 4 kali E1 minnya adalah 0,0 ini lokal ya. Terus titik belok itu min 2 min akar 2 koma sekian sama dan 2 min akar 2 min 2 plus akar 2 ya koma ya sama asimptotnya adalah asimptot itu X menuju minus hingga Y-nya menuju 0. Kita coba gambarin dulu. Anggap di sini adalah min 2, di sini min 2 akar 2. Gitu. Adalah di sini min 2 plus akar 2. Oke. Di sini kita punya 0 titik. Terus apalagi kita punya 4 per E ya. Di sini 4 per E itu sekitar berapa ya? Pokoknya segini 4 per E. Jadi dia titik masuk kan, titik pindahan di sini. Kan? Oke, kita pakai. Jadi kan dia naik naik selama mungkin dari asimptot dulu untuk X menuju minus hingga dia menuju 0 berarti kayak gini. Jadi naik sampai naik sampai sini. Terus dia tadi kan ini 2 min akar itu titik belok ya. Di gambar itu juga harus sesuai. Kalau ini tadi ini. Jadi yang awalnya cenderung ke atas itu jadi cenderung ke bawah. Terus ini ke bawah jadi cenderung ke atas. Jadi di sini ada titik belok, juga ada titik belok. Oke. Ini asimptotnya. Oke, mari kita lihat gambar asli. Oke, jauh terus seperti itu. Oke, ya, yang penting gambarnya kelihatan. Besar, nggak harus bagus kok. Yang penting titik-titiknya udah sesuai. Ya, ada yang mau ditanyain? Dan kita latihan lagi.
Jadi masih ada satu soal lagi, cuma waktunya agak mepet. Kalau agak molor, nggak apa-apa atau apa-apa. Apa? Oh, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini untuk menentukan deret McLaurin. Deret McLaurin itu apa? Ada yang tahu? Deret McLaurin adalah deret Taylor di X sama dengan X sama dengan nol. Deret deret Taylor berarti kan fx sama dengan fx 0 tambah f of sin x 0 per 1 faktorial x min x 0 pangkat 1 sampai f n x 0 per n faktorial x min x 0 pangkat n sampai seterusnya. Nah, deret McLaurin berarti dia fx ini sama dengan f0 ditambah f aksen 0 per 1 faktorial juga dikali x tambah sekian sampai fn 0 per n faktorial dikali x per n. Jadi nanti kalau di 2 berarti x kurangan kedua 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat. Ini sebenarnya ada beberapa cara. Jadi cara pertama, ini teman-teman bisa coba aja tadi. Jadi ada rumus sendirinya. Kalau teman-teman hafal ya, min 1 min x itu nanti sama dengan apa? Terus nanti 1 per 1 min x ini sama dengan apa? Jadi teman-teman dikali. Kan udah 1 per. Nanti untuk mencari ini tinggal teman-teman kali. Kalau kita nyontek dari kita nyontek. Ya, lalu jadi McLaurin lagi. Nah, di sini uh, aku nggak pakai cara ini. Buat nunjukin aja kalau teman-teman misalkan hafal misalkan. Ini kita bisa pakai yang ini, jadi ditulis dulu. Sama nanti untuk 1 per 1 min x, ini nilainya adalah 1 ditambah x tambah x kuadrat plus plus. Jadi nanti tinggal yang ini dikalikan dengan yang ini. Kalau buat tutor, aku coba jelasin dengan ngejabarin aja. Oke. Jadi jabarinnya yang pertama kan di sini kita harus nyari f0 terus f of x 0 sampai 4 suku berarti kita bisa nyari sampai 3 jumlah aja. Atau 4 aja ya. Kalau sih biasanya 3 jumlah. Ini berarti kita coba masukin dulu f0 sama dengan untuk f0 nilainya berapa? Nah, karena nilai 1 per min 1 nol. Akhirnya kita cari f aksen x. Berarti dia 1 per 1 x dikali 1 dikali x min 1 kurang dan 1 min x dikali x dikali 1 per x min 1 kuadrat. Jadi kita punya di sini adalah 1 min dan 1 min x per x min 1 kuadrat. Apakah ada yang keliru? Oh, koreknya aman. Berarti kita punya f aksen nolnya berapa?
1 min 0. Ini kan jadinya ini len 1. Len 1 bawah jadi 1. Len 1 itu 0, jadi 1 min 0 per 1. Terus lanjut F double offset X-nya. Ini berarti turunan yang ini jadinya min 1 per 1 X dikali min 1 dikali X min 1 kuadrat dikurang 1 min L 1 min X dikali 2 X min 1 per X min 1 pangkat 4. Jadi di sini kita punya apa ya? Min X min 1 dikurang 1 min, ini duanya aku depanin, 1 min len 1 min X min 1 per X min 1 pangkat 3. Ini jadinya min 1 dikurang 2 ditambah 2 len 1 min X. Ini jadi min 3. Per X min 1 pangkat 3. Ada yang salah? Nyaman. Jadi nanti kita punya di sini F double offset 0-nya adalah yang mana? Di sini. Di sini. X min 1 ini. Seharusnya positif. Oke, kita coba aja balik. Jadi di sini kan min 1 min X, berarti kan dia 1 per X min 1 dikali min 1 dikali X min 1 kuadrat. Berarti sini ini jadinya min 1 dikali X min 1. Ya kan? Jadinya di sini min 1 dibagi sama yang bawahnya. Oke, berarti F double offset 0-nya sama dengan masukin di sini. Oh, ini kan jadinya len 0. Len 0, min 1. Min 1. Berarti min 3 per 3, min 3 per min 1 kali. Jadinya 3. Ini jadi 3. Kita udah dapat ini 1, yang ini 1. 1, 2, 3, 3, 10. Selanjutnya M triple offset X berarti dia cuma dari ini 2 dikali 1 per 1 X dikali min 1 dikali 1 pangkat 3 terus dikurang min 3 tambah 2 dan 1 min X dikali 3 X min 1 kuadrat. Ini X min 1 pangkat 6. Nah, nanti kalau langsung sederhanain aja teman-teman. Nanti jadinya 11 min 6 dan 1 min X per X min 1 pangkat 4. Oke, jadi nanti dapat di sini F triple offset 0 sama dengan 11. Dengan 11. Jadi 11 min 0 per 1. Nah, kalau udah dapat
seperti ini, berarti nanti kita punya jadi berapa fx sama dengan plus 1 min x plus 1 min x per x min 1 sama dengan di 1 ditambah 1 ditambah 0 dulu, sorry, ini 0 tambah 1 per 1 faktorial dikali x ditambah yang turunan keduanya adalah 3 per 2 faktorial x kuadrat ditambah 11 per 3 faktorial x pangkat 3. Oke, nanti kalau mau lebih aman cari yang x pangkat 4. Oke, nanti bisa dijabarin lagi juga. Nah, itu kurang lebih buat deret McLaren. Ya, teman-teman, karena tadi aku belum sempat presensi, jadi nanti aku bakal share form presensi di grup, jadi mohon semuanya isi karena buat data untuk fakultas. Oke, ini soal terakhir. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas satu semesternya di pertemuan tutorial. Terima kasih atas dan ya kerjasamanya. Semoga apa yang aku berikan di tutorial ini bisa bermanfaat, puas lancar, nilai kalkulus jangan sampai seperti kelasnya. Jadilah ya semoga nilainya sesuai dengan harapan. Ini untuk teman-teman yang mau tanya atau mau cari belajar, tanya aku di IG atau chat di grup atau chat WA yang ada di grup kamu. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Aku tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini mau foto dulu, Kak.